Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safariza Malmina Ramasari, salah satu peserta magang di Bimba AIUEO. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk hari keempat. Yang pertama mengenai hasil observasi kelas. Jadi pengamatan terhadap motivator. Yang pertama, bagaimana cara motivator menyapa murid? Jadi, motivator sendiri dapat melakukannya dengan cara tersenyum, menyapa, dan melakukan tos. Lalu, bagaimana cara motivator memulai Bimba interview? Motivator dapat memulainya dengan cara menyiapkan dan mengucapkan salam, menanyakan mengenai kabar, serta menanyakan apakah murid sudah makan atau belum, lalu dapat menjawab pertanyaan dari murid-murid dan mengajak anak untuk berdoa sebelum belajar. Yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Motivator sendiri dapat melakukannya dengan menerapkan sistem atau metode fun learning, small step system, dan juga individual system. Yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak untuk berdialog. Motivator sendiri dapat menanyakan mengenai kabar, kesukaan, ataupun kegemaran yang dimiliki oleh anak tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara motivator memberikan reward dan motivasi kepada anak. Motivator dapat melakukannya dengan memberikan pujian yang tidak berlebihan, lalu dapat memberikan reward seperti mengajak tos. Kalau nggak gitu, motivator juga dapat memberikan pujian seperti wah, anak rajin, anak hebat. Selanjutnya, kenapa motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Mengapa? Karena pada saat tertentu, setelah anak menyelesaikan tugas, maka motivator per 5 menit sekali harus memberikan reward untuk anak itu sendiri. Yang ketujuh, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba. Untuk ekspresi, sikap, dan penampilan motivator harus tetap ceria, riang gembira, serta berpenampilan rapi, serta sopan. Yang kedelapan, apa yang dilakukan motivator agar murid tidak merasa bosan? Motivator dapat melakukannya dengan kegiatan yang memiliki metode fun learning, small step system, dan juga individual system. Yang kesembilan, apakah motivator mengarahkan dan membimbing untuk melakukan kegiatan bermain dan baca-bacaan secara bebarengan? Iya, motivator dapat melakukannya secara bebarengan karena akan menerapkan sistem yang sudah ada. Selain itu, motivator juga dapat menyesuaikan dengan kemampuan anak itu sendiri. Selanjutnya mengenai pengamatan terhadap murid. Yang pertama, bagaimana ekspresi dan sikap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembukaan. Murid-murid terlihat lebih senang, gembira, dan juga semangat. Apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama Bimba? Untuk selama observasi hingga saat ini itu tidak ada yang terlihat murung ataupun tidak bersemangat. Jadi murid-murid tetap semangat. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Pada saat bermain modul, anak-anak terlihat senang dan tidak merasa tertekan. Apa semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ya, semua murid merasa senang dan mau melakukannya, baik itu kegiatan yang diberi motivator ataupun yang lainnya. Apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu dalam melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Untuk sejauh ini, tidak ada murid yang merasa kesulitan ataupun tidak mampu dalam melakukan kegiatan yang telah diberikan oleh motivator. Selanjutnya, jelaskan karakter masing-masing murid yang diamati. Dalam satu kelas, setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Akan tetapi, jika sudah masuk ke dalam kelas, anak-anak akan merasa senang. Selanjutnya, mengenai pengamatan suasana kelas.
Yang pertama, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang saat observasi. Untuk suasana kelas sendiri terasa sangat menyenangkan dan dapat dirasakan kebahagiaannya. Yang kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Untuk ini tidak ada. Motivator dan murid saling menjaga dan tidak ada kekerasan ataupun pemaksaan saat proses pembelajaran. Selanjutnya, mengenai pengamatan kegiatan di dalam kelas. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Yang dilakukan yaitu mengucapkan salam, berdialog umum, bernyanyi verbal, dan juga berdoa sebelum belajar. Lalu, apa yang dilakukan motivator dan murid pada saat kegiatan inti? Untuk ini yang dilakukan yaitu bermain baca-bacaan dan bermain modul selingan. Yang ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Untuk ini sendiri, para murid banyak bermain modul yang telah dipahami dan dikuasai oleh murid itu sendiri, lalu membaca buku cerita, serta bermain kartu permainan atau kartu eksklusif. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Yang dilakukan yaitu bernyanyi, membaca doa penutup, serta melakukan salam. Selanjutnya, berapa lama durasi kegiatan bimbel interview yang diterapkan oleh motivator? Untuk waktunya sendiri yaitu berdurasi 50 menit dengan rincian 5 menit kegiatan awal, 20 menit kegiatan inti, 5 menit kegiatan akhir, serta 10 menit kegiatan spesial atau privat. Jadi segitu yang dapat saya jawab mengenai pertanyaan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.